Apa kabar sekalian dimanapun kalian berada? Dengan keadaan putus asa, semoga kalian semua menikmati kejadian itu, karena Anda adalah kaum babuk yang sangat-sangat terbiasa dengan keadaan tersebut. Luar biasa sekali Anda. Oke lah, ngap-ngap saudara sekalian dimanapun kita berada. Kita lihat begitu maraknya antusiasme orang-orang saat ini dengan keadaan putus asa dan overthinking serta apalah itu yang bersifat materi. Viral sekali, ingin menginginkan dan menginginkan yang diingin-inginkan. Luar biasa, sampai lupa jati diri kita sendiri dan lingkungan sekitar. Sangat-sangat berbahaya. Keadaan ini harus diberantas dan harus dicanangkan oleh para cawapres yang akan mempelai, merangkul bumi pertiwi menjadi lebih baik sehingga maju totalitas tanpa bertele-tele, alias kita sambil rebahan saja. Dengan kegiatan positif ini semoga kita mendapatkan balasan yang setimpal. Langsung kita lari dari kenyataan dan membangun asosiasi, interupsi, serta organisasi yang beranggotakan jantung, paru-paru, tenggorokan. Minimal kita bisa menjalankan organisasi tersebut sehingga kita bisa maju meskipun sendirian. Ya, luar biasa. Tanpa dipungkiri keadaan lingkungan sekitar yang sangat nyentrik menjiwit kita supaya lebih peka terhadap lingkungan, diantaranya itu cuaca dan hembusan angin malam atau pagi atau sore atau subuh yang sangat-sangat kencang dan menikam beberapa hati yang lapuk dan babuk atau mensiderai mereka-mereka yang takut akan dosa-dosa. Wahai kaum nelangsa, daripada bertele-tele, langsung saja kita lempar kepada Mr. Fish. Di sini Mr. Fish mengabarkan dapat dari berita kompas.com jernih melihat dunia dengan judul Si Filantropis Anggrek Menjauhi Indonesia. Berikut sisa-sisa dampaknya. BMKG memperkirakan intensitas filantropis anggrek dalam 24 jam ke depan telah meningkat dan kategori 1 menjadi kategori 2 pada Selasa. Disebutkan kategori 1 memiliki kecepatan 35-47 knot atau hampir dengan 63-87 km per jam, sedangkan kategori 2 memiliki kecepatan 48-63 knot atau 89-117 km per jam. Deputi Meteorologi BMKG Kuswanto mengatakan si filantropis anggrek sudah bergerak semakin menjauhi wilayah Indonesia dengan kecepatan 55 knot atau 100 km per jam. Meskipun demikian, dampak tidak langsung siklon tropis anggrek diketahui masih mempengaruhi perubahan cuaca di sejumlah wilayah di Indonesia. BMKG memprediksi dalam 24 jam ke depan, yaitu Selasa pukul 19 WIB, siklon tropis anggrek akan bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia dan berada di luar wilayah tanggung jawab Pusat Peringatan Dini Siklon Tropis Jakarta. Pusat siklon tropis anggrek diketahui berada di Samudra Hindia di elevasi 12.9 lintang selatan, 90.6 bujur timur atau sekitar 1.640 km sebelah baratnya Bengkulu.
Kemudian siklon tropis tampak bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan 55 knots 100 km per jam menjauhi wilayah Indonesia. Berikut ini beberapa dampak tidak langsungnya siklon tropis anggrek. Tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter. Perairan barat Kepulauan Nias, Kepulauan Mentawai, perairan Pulau Enggano, perairan Tenggulu, barat Lampung, Hindia Barat Jumat, dan potensi hujan lebat dan angin kencang. Berdasarkan data peringatan dini cuaca ekstrim yang dirilis oleh BMKG, sejumlah wilayah diketahui berpotensi mengalami hujan lebat dan angin kencang pada Selasa. Satu wilayah Indonesia yang berpotensi hujan lebat disertai kilat petir dan angin kencang ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan seluruh wilayah Indonesia. Kedua wilayah yang berpotensi hujan kilat petir dan angin kencang DKI Jakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Maluku. Tiga wilayah yang berpotensi angin kencang Maluku Utara. Sekian berita yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Mr. Fish mengabarkan. Baiklah, terima kasih Mr. Fish yang telah memaparkan berita cuaca iklim di Indonesia tentang adanya siklon anggrek yang kini telah hampir melewati Indonesia alias sudah mau pergi dari Indonesia. Di berita tadi mengabarkan bahwasannya fenomena alam yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini kemungkinan besar disebabkan oleh siklon tropis anggrek yang cukup ekstrim yang ada akhir-akhir ini. Sehingga dari berita yang dipaparkan Mr. Fish tadi menjadi jawaban kenapa akhir-akhir ini terjadi cuaca yang sangat ekstrim yang terjadi di atas rumah kita yang luar biasa. Ya, itulah intinya. Dan kemudian wilayah yang terdampak dari siklon tersebut adalah hampir seluruh Indonesia mengalaminya. Namun seiring dengan siklon tropis anggrek yang mulai menjauhi Indonesia, cuaca ekstrim terjadi atau berpusat di wilayah Sumatera bagian barat, pesisir barat ya. Oke, itu saja rangkuman yang dapat saya tangkap dari berita tadi. Terima kasih kepada beliau-beliau yang telah memaparkan berita untuk kita kaum babuk yang minim dengan edukasi serta up-to-dateisasi maupun hilirisasi informasi yang kurang bagi kita. Mengabarkan dari kompas.com bahwasanya siklon tropis anggrek menjauhi Indonesia sangat-sangat mengerikan, bahwa bunga tidak selamanya indah namun juga akan menakuti kita, sebagaimana bunga hatimu yang akan membuat was-was dirimu jikalau dia sedang marah. Ya, gak jelas. Dari tadi kita dapat informasi bahwasanya cuaca ekstrim yang kita alami di Indonesia ini mungkin yang dapat saya alami di kediaman saya ini memang sangat mengerikan. Angin-anginnya besar, banyak godong rontokan, bendil-bendil, benih-benih buah pun gogrok akan hembusan angin yang sangat kencang, sehingga membuat kita gemetaran takut akan akhir zaman. Bagus juga ternyata sebuah siklon tersebut tidak selamanya ekstrim. Memang sejatinya bunga itu selalu membawa keindahan warnanya sendiri yang ada, seperti siklon tropis anggrek. Tadi dikabarkan juga
kini siklon tersebut menjauhi Indonesia dan sedang berputar-putar atau OTW, dan sekarang sampai di pesisir barat Sumatera, yaitu daerah Bengkulu, Sumatera Barat, dan ya pokoknya barat Sumatera itulah yang dekat Samudra Hindia. Kemungkinan di sana gimana ya, di pusat siklon itu sangat mengerikan, atau ada puting-beliung atau angin putaran kencang, ya nggak tahu. Akan sangat creepy sekali kalau ada hal semacam itu di Indonesia, dan pasti akan viral dan itulah. Kemudian itu soal alam dari berita tadi. Kemudian dapat kita tarik lagi, saya masih bingung sebenarnya kenapa di cuaca yang buruk ini listrik bisa mati. Atas tendensi apa ya listrik mati? Apakah dampak dari iklim cuaca buruk tersebut, atau apalah, pusat listrik sengaja, atau ada faktor teknis yang tertimpa pohon atau dibentroki angin. Itulah ketidakjelasan kita dalam menerima informasi, atau hanya kaum babuk saja, tidak dianggap oleh siapapun lah, gak jelas lah. Baiklah, kita cukupkan saja, jangan ditonton. Sekian, terima kasih.